Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di mata kuliah yang baru ya, ini di metode statistik 2. Kita bertemu lagi di semester ganjil 2021-2022. Untuk pertemuan pertama, materi kita adalah uji hipotesis deskriptif. Baiklah, uji hipotesis deskriptif ini apa? Jadi pada dasarnya pengujian hipotesis deskriptif adalah proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Jadi pada uji hipotesis deskriptif, variabelnya adalah variabel mandiri. Dan hipotesisnya tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi pada uji hipotesis deskriptif kita tidak menghubungkan dan juga membandingkan antar variabel karena variabelnya mandiri. Ada dua bentuk dari pengujian hipotesis deskriptif, yaitu uji satu pihak dan dua pihak, di mana uji satu pihak itu ada uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Oke, uji dua pihak itu digunakan apabila H0 atau hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Kemudian untuk uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan bersinonim dengan kata paling sedikit atau paling kecil. Kemudian untuk uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0-nya berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Kata lebih kecil atau sama dengan bersinonim dengan kata paling besar. Nah, kemudian rumus yang digunakan untuk uji hipotesis deskriptif itu ada uji T dan juga uji Z. Seperti yang kita pahami di mata kuliah metode statistik 1, uji T itu digunakan apabila variansi tidak diketahui dan uji Z digunakan ketika variansi diketahui. Nah, untuk uji hipotesis deskriptif, uji T-nya berbunyi T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N, di mana derajat kebebasannya adalah nilainya N-1. S adalah simpangan baku, N adalah jumlah sampel yang akan diteliti. Nah, kemudian perumusan hipotesis deskriptif ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam penyelesaian uji hipotesis deskriptif. Yang pertama adalah menghitung rata-rata data. Yang kedua adalah menghitung simpangan baku yang sudah pernah kita bahas rumusnya di mata kuliah metode statistik 1, menghitung nilai T hitung atau Z hitung, kemudian mencari nilai T tabel atau Z tabel, menggambar kurva, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah kita buat, kemudian membuat keputusan uji dari hipotesis tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh dari hipotesis deskriptif, seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa variabelnya adalah satu sampel ya, variabel mandiri. Ini ada salah satu contoh kasus. Seseorang yang sedang meneliti ingin mengetahui bagaimana mahasiswa suka memakai flat shoes atau tidak. Peneliti mengamati di salah satu kampus swasta ataupun negeri, 3 dari 5 mahasiswa memakai flat shoes ke kampus. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah, apakah mahasiswi suka memakai flat shoes ke kampus. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan itu adalah tunggal, yaitu mahasiswa di salah satu kampus swasta. Oleh sebab itu, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Kemudian bagaimana bunyi H0 dan H1-nya? H1 itu sama dengan hipotesis alternatif ya. Jadi H0-nya adalah mahasiswa suka memakai flat shoes ke kampus, sedangkan H1-nya itu merupakan negasinya. Jadi H1 atau hipotesis alternatif merupakan negasi dari H0, jadi kebalikannya. Jadi bunyi H1-nya adalah mahasiswa tidak suka memakai flat shoes ke kampus. Jadi ciri-ciri dari H0 dan H1 itu adalah H0-nya itu ada kata-kata mengandung yang positif, kemudian H1-nya itu negasinya. Nah, contoh berikutnya, seseorang yang sedang meneliti ingin mengetahui para remaja sekarang lebih memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah, apakah para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Kemudian di sini variabelnya juga tunggal ya, yaitu para remaja.
akan diteliti apakah mereka memang benar suka makanan yang memiliki kadar lemak yang tinggi. Kemudian bunyi dari HA0-nya adalah para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Kemudian H1-nya adalah negasinya, para remaja tidak suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Nah, demikian ini merupakan pengantar dari materi uji hipotesis deskriptif. Untuk nanti kita praktek pengerjaannya dan pembahasan lebih lanjut, nanti kita bisa bahas di Google Meet di pertemuan 1. Seperti itu ya. Jadi semua mahasiswa diharapkan untuk mengikuti Google Meet dan link nanti akan dibagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.